Dan biasanya kan harus tahu rumusnya, di market itu mayoritas selalu kalah, minoritas selalu menang. Gue lagi ada di sisi, ya I think di cycle akan lebih panjang. Kenapa? Ya beberapa reason, termasuk salah satu yang paling kuat, karena liquidity di cycle kali ini sudah bukan retail driven lagi, tapi sudah institutional, bahkan level countries driven. Rata-rata yang teman gue lakukan adalah ya follow on chain, follow the smart money gitu. Kalau smart money pada jualan, buang barang, ikut aja buang barang. Oke, Mas Andre, di balik excitement ini tuh banyak banget yang muncul tuh kekhawatiran juga. Banyak narasi yang tadi aku mention di part 1 itu bilang kalau misalkan bull run is over, bull run udah selesai. Tapi ada juga yang bilang ini cuma fase konsolidasi. Nah, kalau misalkan dari kondisi pasar ini menurut Kak Andre ini gimana sebaiknya trader atau investor pemula khususnya merespon narasi bull run udah selesai nih? Kalau dari Kak Andre gimana? Ini balik-balik, ini jawaban gue ini nggak akan bisa general ya. Dalam arti menurut gue nggak akan bisa diterima semua orang. Karena tentu semua harus tergantung ke risk profile dan kondisi masing-masing. Oke, but kalau ditanya apakah bull run is over, I don't think so ya. Menurut gue belum. Indikasinya sebenarnya simpel aja ya. Kalau misalnya by definition kan bear market itu kan kalau sudah koreksi lebih dari 20% itu sudah masuk bear market gitu. Tapi kan di crypto aset ini kan lumayan diremehin ya gitu. Kalau S&P 500 atau stock market drop 20% kan itu udah wah kayaknya semua udah panik kebakaran gitu. Di crypto kita kayaknya santai-santai aja gitu, cuek-cuek aja gitu. But ya mungkin ya kalau misalnya Bitcoin tiba-tiba koreksi lebih dari 20%, mungkin kalian bisa reconsider if it's over or not. But personal opinion sih menurut gue fundamentally dan macro wise sama sekali enggak ya. Menurut gue ya, sekali lagi bisa aja gue salah guys, bisa juga salah, but personally menurut gue enggak. Dan gimana kita harus menyikapinya, ya I think gapnya itu cuman ada di knowledge sih. Once kamu semakin punya knowledge yang mendalam, kamu akan semakin gak gampang digonjang-ganjing oleh semua isu, news, ini itu gitu. Nggak kena lah kamu. Gitu. Waduh, gue dari sejak udah hold kan dari 2023 Januari kan sampai detik ini ya belum jual ya. Isu kan ini itu ya gue santai aja. Because I know Bitcoin value gitu. Ya gue santai aja. Oke, kalau misalkan Kak Andre sendiri nih baca fase market sekarang tuh kayak apa sih? Apakah top cycle atau mungkin retracement sehat atau awal dari bear market? Karena katanya di 2026 akan bearish panjang tuh. Gimana kalau menurut Kak Andre? Oke, ini tentu not financial advice teman-teman. Gue anggap aja gue 90% salah ya. Jadi kayak gue bukan orang yang kayak sesok tahu itu, seyakin itu, seconfident itu, dan yakin gue pasti benar. Habis itu gue ungkit-ungkit tuh kan gue benar gitu. I never done that karena gue tahu gue udah di market lumayan lama lah, dari stock market dari 2016. Gue tahu persis betapa sangat sulit untuk memprediksi market dengan presisi dan akurat, dan ya itu bukan hal mudah gitu loh. Sehingga buat gue, gak usah kepedean dan kesombongan lah. Tapi kalau ditanya personal opinion, pendapat pribadi, sekali lagi ya, personal opinion, pendapat pribadi, it's not over yet ya. My tesis saat ini kayak again, first of all, gue meyakini kalau kita gini, teori paling populer itu kan Fourier cycle, di mana mestinya kripto itu 33 tahun bull, 1 tahun bear. Itu yang selalu terjadi kan. Jadi kayak kita harus cari titik 36 bulannya. Kalau misalnya menurut teori Fourier cycle kan mestinya di somewhere between Oktober atau November. That's the 36 months-nya. Habis itu 12 bulan bear gitu. Sampai dari 37 sampai 48 bulan drop. Habis itu reset lagi ke 1 baru naik lagi. Ya itu kan teori yang umum dan sudah terjadi sebelumnya. Apakah akan terjadi lagi tahun ini? Bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Antitesisnya semua banyak. Gue sendiri suka self questioning, kayak semua analisa gue suka pertanyakan. Kalau misalnya analisa pertama bisa jadi nggak terjadi, ya bisa aja karena itu playbook yang kayak kan semua orang udah anticipate gitu loh. Dan biasanya kan harus tahu rumusnya, di market itu mayoritas selalu kalah, minoritas selalu menang. Itu rumus market ya. Tidak pernah yang namanya mayoritas semua menang semua senang. It's not happen.
in any market, ya. Yang namanya capital market tuh selalu yang menang tuh dikit, karena sedikit sekali yang bisa seize the alpha sebelum semuanya pada paham. Ketika semua orang udah tahu, semua orang udah ngerti, nah bisa jadi itu nggak play out. Ngerti kan? So I think Fourier cycle itu teori yang rasa-rasanya ya sudah sangat ramai diperbincangkan. Hampir semua crypto trader investor sudah tahu, sudah mengerti, sudah mengantisipasi. Sehingga menurut gue sebaiknya kamu antitesis dengan hal itu. Karena itu playbook yang semua orang udah ngerti. Termasuk alt season. Ya, gak kejadian, ada banyak yang burn. Ya kan, kayak banyak yang expect, alt season, berat, wah. Akan banyak koin-koin yang barengan. Gak usah beli Bitcoin, beli ini aja. Akhirnya burn semua, gitu loh. Ngerti kan? Di luar sana, market maker VC itu percayalah jauh lebih pintar dari retail. Gitu. Mereka akan bikin sedemikian rupa jebakan, isu, segala macam lah ya. Yang ngelur kalian masuk dan akhirnya ngeburn kalian semua. Gitu, oke? So gue personally agak antitesis dengan Fourier cycle teori yang menurut gue sudah sangat populer dan semua orang udah ngerti ya. Sehingga jadi kan turunannya jadi unlimited tuh. Bisa aja lebih cepat, bisa aja lebih panjang. Kenapa tesisnya lebih cepat? Kenapa tesisnya lebih panjang? Nah ya udah, gue long story short, personal view lah ya, opini sekali lagi. Bisa aja gue salah ya. Kemungkinan besar gue salah. Gue lagi ada di sisi ya I think di cycle akan lebih panjang, lengthening. Ya, prediksi kapan bisa aja Q1 atau Q2 tahun 2026 mendatang. Kenapa? Ya beberapa reason termasuk salah satunya paling kuat karena liquidity di cycle kali ini sudah bukan retail driven lagi, tapi sudah institutional bahkan level countries driven, sehingga mereka itu kan liquidity-nya jauh lebih dalam dan nafasnya jauh lebih panjang. Sehingga kayak gue nggak expect khususnya untuk Bitcoin ya, khususnya untuk Bitcoin playbook Fourier cycle akan terjadi, especially Bitcoin akan drop another 70-80%. Personal opinion, I don't think it will likely happen. Gua nggak tahu sekali lagi, tapi let's see dari waktu ke waktu. Bisa aja gue berubah, karena bisa aja gue salah. Ya, itu yang pertama. Nah, sehingga gini, ini personal view aja ya, personal view ya. Gue meyakini gini, saat ini kan banyak yang berpikir Q4 itu akan jadi topnya kan. Wah, final run-nya itu nanti di Q4. Habis itu drop 1 tahun gitu ya. Ya kayak semua orang udah tahu itu, semua orang udah ngerti itu, semua orang udah mengantisipasi itu, sehingga most likely nggak happen. Most likely. Yang gue lihat bisa aja. Biasanya kalau yang rame-rame kayak gitu nggak terjadi. Nggak kejadian, bener gitu. Nggak kejadian gitu. Karena selalu di market tuh mayoritas salah. Minoritas yang bener gitu. Selalu seperti itu. Jadi kayak I think bisa jadi agak kontra yang terjadi. Bisa jadi Q3 ini top, Q3 ini justru run-nya selesai di Q3, Q4 drop atau konsolidasi, bisa jadi Q1 2026 lanjut lagi. That's my view. Bisa aja gue salah loh ya. Gitu. Bisa aja gue salah. Bisa jadi itu yang terjadi gitu. Karena intinya gini, kalian harus membayangkan berbagai skenario saat ini di luar Fourier cycle deh. Gitu. Kayak tapi balik-balik ya. Ini kan kita lagi coba dukun-dukunan nih. Ya, gue bilang dulu, gue kayaknya udah berkali-kali bilang sama kalian, gue pasti salah, bisa jadi salah. Tapi kalau kalian mau lebih presisi, ya rata-rata yang teman gue lakukan adalah ya follow on chain, follow the smart money gitu. Kalau smart money pada jualan, buang barang, ikut aja buang barang. Gak usah repot-repot gitu loh, ngerti kan? Kalau misalnya para holder-holder yang lama gitu ya, LTH, long term holdernya udah mulai distribusi, ya kalian juga ikut buang aja. Itu yang menurut gue, gue pribadi akan lakukan itu secara pribadi. Ini kan kita lagi nanya prediksi ya. Tapi kalau apa yang gue lakukan, definitely gue akan ikut. Ya udah on chain aja. Kalau long term holder udah pada distribusi, ya udahlah ikut buang aja, ikut distribusi aja. Especially untuk altcoin. Gitu. Simple. Kita reaktif aja, nggak usah prediktif. Reaktif aja. Jadi kita lihat ya apa yang terjadi. Yang pinter-pinter lagi kadang ngapain? Ya ikut bereaksi aja. Ikutin aja. Nggak usah berusaha memprediksi gitu. Kayak wah gini. Gak gue udah gak tertarik sih kayak gitu. Gue udah males. Kalau sekarang makin banyak banget whales yang borong ini, altcoin ini, especially Bitcoin. Institutions. Yes. Especially institutions, yes. Nah kalau misalkan tadi kan Mas Andre tuh bilang kalau Bitcoin tuh akan konsolidasi atau akan koreksi bahkan sampai 60-70 ribu persen, 70%. Itu yang terjadi sebelum-sebelumnya kan. Nah kalau misalkan terjadi lagi di cycle ini, itu akan go on aja kah? Akan tetap di hold Bitcoinnya atau gimana? Yes, definitely. Wow. Definitely. Again,
I don't think it will happen. Mhm. Tapi kalaupun itu happen ya gue akan hold aja. Kok berarti balik ke 400 jutaan lagi ya? Maybe. Tapi again ya, menurut gue nggak ada yang tahu persis itu akan terjadi atau enggak. Sehingga ketimbang gue berusaha menebak-nebak itu kejadian atau enggak, ya I think I'm just holding. Ini Bitcoin ya. Bitcoin. Altcoin gue nggak berani. Gitu. Bitcoin. Karena Bitcoin actually banyak hal yang bisa kalian lakukan dengan Bitcoin. Kalian bisa lending borrowing, lalala gitu. Nggak cuma diemin aja gitu. Nah aku sekarang mau bahas ke siklusnya ya, siklus 4 tahun Bitcoin. Ini kan kalau misalkan siklus 4 tahunan Bitcoin itu kita bisa bilang itu kalau dulu nih cycle-nya ketika ada Bitcoin halving itu kemudian Bitcoin-nya naik gitu kan ya. Nah tapi kan banyak yang bilang juga kalau misalkan nih siklusnya udah berubah sekarang karena ada institusi tadi yang Kak Andre sebutin, ada institusi bahkan negara pun juga ikutan punya Bitcoin dan banyak banget Bitcoin-nya. Kalau menurut Mas Andre sendiri nih apakah akan ada siklus yang berbeda? Apakah memang setiap siklus 4 tahunan selalu berbeda atau gimana menurut Mas Andre? Ya itu yang tadi kita bahas ya. Menurut gua the Fourier cycle theory yang semua sudah antisipasi, yang semua orang udah tahu itu most likely bisa jadi nggak akan happen, bisa jadi gitu. Ya obviously karena dengan adanya pemain baru gitu. Ya tadi institusi bahkan ada level negara gitu. Itu personal opinion, most likely nggak akan happen lagi. Gitu, karena pemainnya udah beda. Gitu sih. Nah kalau misalkan secara teknikal nih Kak, kita belum ngomongin secara teknikal ya. Kalau misalkan secara teknikal nih apa ada nggak sih kayak yang digunakan untuk membedakan koreksi normal atau sinyal downtrend jangka panjang menjelang 2026 yang katanya bakal bull run is over gitu? Technical wise ya, banyak orang kan pakainya Fibonacci ya, kalau untuk mencari kayak titik retracement atau titik puncak dari Bitcoin ya. Kalau ada Fibonacci yang, gue lupa lagi angkanya 0, berapa, bukan golden ratio-nya lah. Yang jelas di 120 itu sebenarnya udah ke-hit dan mestinya kita akan puncaknya di situ. Ada lagi yang bilang 170.000 the next level of Fibonacci, the golden ratio-nya di area situ. Gue salah nggak ya? Gue bener nggak ya? Lupa. Gue mesti buka chart tarik Fibonacci sendiri sih. Tapi intinya gue lupa angkanya, tapi around that area lah gitu. Fibonacci berarti ya? Bisa jadi ada orang yang pakai itu karena itu digunakan sama historically kita bisa ukur kenaikannya juga top top down-nya, bottom and macro top and bottom-nya berdasarkan itu. But ya let's see apakah akan terjadi lagi di tahun ini atau enggak ya. Karena ada teman gue si bro Andi Senjaya, dia trader kan. Dia kayak ngelihatnya mestinya ke 170.000 berdasarkan Fibonacci gitu. Tapi again ya, kalau gue sih secara pribadi gini ya, gue approach gue jauh lebih simple. Kalau Bitcoin I'm just holding, but for altcoin gue just trim along the way sih. Gue nggak berusaha keras exit tepat di pucuk gitu. Kayak gue nggak tertarik gitu untuk ngelakuin itu. Kalau entry-nya Kak? Waduh, rata-rata kan apakah ada teknikalnya juga? Misalkan pakai indikator atau gue gini, kalau most of my altcoin holdings yang dengan size besar ya, gue itu lebih banyak bener-bener kayak fundamental, dan gue tuh biasanya tuh ini kayak gue sampai lupa istilahnya apa, tapi intinya gue beli sekali jual sekali gitu. I'm just riding the wave aja gitu. Karena most of my position, especially in altcoin ya, itu udah gue tembak dari sejak 2023 gitu. Dan memang kan karena dulu kan gue masih mempelajari teori Fourier cycle segala macam, sehingga gue meyakini ya 2023 Januari semester 1 itu buat gue risk rewardnya asimetrik gitu. Risknya sangat rendah, rewardnya bisa sangat besar. Makanya kayak most of my positions gue udah tembak dari sono semua gitu. Kalau Kak Andre tuh masih pakai ini gak sih Kak? Masih pakai strategi DCA gitu gak sih? Cicil, beli di angka berapa? Atau misalkan kayak setiap bulan mungkin ada yang disisihin buat beli Bitcoin atau gimana? Kalau ini sekarang gini, bertahap sih. Cara bermain gue secara bertahap berubah gitu ya. Kalau dibilang sebelumnya yang dari sejak awal tahun, yes, I'm totally into DCA. Gue bener-bener beli, ya udah kan gue waktu itu masih kerja, ada gaji ya kan, terus gue misalnya ada tambah side income lagi dari mana, gue hidup sangat hemat ya, gue all in. Intinya gini, tiap ada dapat partnership beli Bitcoin, beli kripto, tiap dapat gaji
beli kripto lagi. Waktu itu yang terjadi adalah di 2023-2024 ya. Secara kurva, pendapatan gue begini, pengeluaran gue begini. Pengeluaran gue flat ya, sangat terukur pengeluaran gue. Itu cara gue menang ya. Jadi kayak kebanyakan orang kan keliru ya. Kasarnya gini, ketika misalnya saya gaji 10 juta nih, pengeluaran saya 50%, 5 juta. Maka kalau gajimu 30 juta, pengeluaranmu jadi berapa? Orang rata-rata kan bilangnya 15 juta, 50% juga. Kalau saya enggak, gaji saya 30 juta, pengeluaran saya tetap 5 juta. 25 juta gue tabung semua. Itu yang gue lakuin. 2022, 2023, 2024. Pengeluaran gue tuh flat. Bener-bener gue hidup segitu-segitu aja. Semakin besar tabungan gue, semakin besar peluang gue tembak ke market. Gue nggak, rata-rata kan orang gaji naik, dia upgrade gaya hidup. Tadinya ngopi 8, misalnya 8.000 yang gerobak 1 juta jiwa, ganti Starbucks. I didn't do that. Gue bener-bener kayak income gue naik, pengeluaran gue flat total. Nah jadi waktu itu ya memang yang gue lakukan ya sort of DCA lah ya. Setiap kali dapat duit, dapat gaji lebih, gue tembakin terus ke market gitu. Hidup gue sangat stabil gitu. Makan itu aja, semua pengeluaran weekend itu aja gitu. Tiap kali dapat ada uang lagi, tembak lagi, dapat lagi partnership, tembak lagi ke market gitu. Seagresif itu gue waktu itu. But sekarang gue nggak rekomend lu seagresif itu. It's not a good time untuk agresif. Nah Kak Andre, ini pertanyaan dari kita tuh sebenarnya udah selesai. Tapi kemarin kita sempat open question di YouTube Community Post dan di Instagram kita juga, Instagramnya Indodax gitu kan. Jadi ada beberapa pertanyaan, nanti mungkin akan ditayangin di sini pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Larissa. Jadi harga Bitcoin sekarang masih terlalu tinggi, 100k lebih. Mungkin udah 123 ya bahkan sekarang. Apakah pola siklus Bitcoin 4 tahunan untuk bearish setelah ATH akan kembali terjadi di tahun 2026? Jika iya, berapa harga koreksinya dan kapan? Mungkin tadi udah di-mention, cuman mungkin boleh dijawab lagi Kak Andre. Balik-balik, I don't think Fourier cycle akan jadi playbook yang akan terjadi lagi. I don't think so. Gue mengantisipasi hal lain. Bisa aja gue salah by the way ya. Tapi menurut gue gini teman-teman, ini yang gue mau berkali-kali tekankan ke teman-teman ya, kayak dulu gue juga pola pikirnya seperti itu soalnya. Like gue tuh berusaha untuk cari tahu kapan topnya berapa, bottomnya berapa, kapan nih masuk segala macam yang tepat entry-nya gitu. Ya kan? Sampai akhirnya gue realize ya kalau itu resep untuk menurut gue kita kalah di market. Gitu, dengan berusaha predicting kapan top, kapan bottom, without you understand the whole fundamental of what you are buying. That's how you lose in market menurut gue. Akhirnya yang kamu ikutin adalah mungkin orang-orang seperti gue atau misalnya siapalah di luar sana yang juga edukator gitu, sharing gitu ya. Personally gue nggak akan rekomend itu. Tapi ya for your answer ya menurut gue Fourier cycle I don't think akan happen sih. Gitu. Jadi kayak mungkin gue nggak expect akan ada like 70% correction di Bitcoin ya. I don't think that's akan terjadi sih. I don't think so, kecuali balik-balik ya tiba-tiba ada black swan apa ya, gue nggak tahu. Gitu. Ngerti kan maksud gue, tiba-tiba ada ini, wah gue gak tahu loh. Jadi ada pertanyaan yang kedua nih dari dia juga Kak Andre, apabila memang benar BTC akan koreksi di tahun 2026 sebagai long term holder atau investor, apakah saya benar jika meletakkan uang dingin di USDT dibanding USD itu sendiri? Gitu pertanyaannya. Menarik. Jadi lebih ke koin ya, lebih taruhnya di koin kripto gitu. Gue mau tanya, maksudnya USDT sama USD bedanya apa? It's kan basically value-nya sama dan menurut gue kalau kamu taruh USD, emang gimana? Kamu dari USDT kamu cairin dulu ke rupiah, terus kamu baru tuker ke money changer jadi USD atau gimana gitu, ngerti kan? Ya menurut gue nggak ada bedanya kamu hold USDT sama USD sih basically menurut gue. Kecuali ya. USDT-nya dibeliin apalagi gitu. Tapi kalau like menurut gua kan gini, teorinya kan sebetulnya kalau kamu holding USDT and holding zero Bitcoin itu kan sama dengan sebenarnya kamu short Bitcoin kan. Kamu long USD tapi kamu short. Kalau kita
ngomong prinsip pair trading ya. Ketika kamu holding satu aset dan kamu tidak misalnya kita ngomong pair trading BTC pair dengan USD. Teorinya kan sebetulnya kalau kamu pegang USD berarti kamu lagi short Bitcoin, tapi kamu lagi long USD. Sebaliknya kalau kamu pegang Bitcoin kamu tidak pegang USD, berarti kamu long Bitcoin, kamu short USD sebetulnya. Itu prinsip pair trading. Nah, kalau memang kamu meyakini 100% confident Bitcoin akan drop, ya berarti pegang USDT, that's the best option gitu. Maka itu menjadi benar. Tapi again, yakin nggak? Seberapa kamu yakin? Gua aja nggak gitu yakin gitu loh. Ngerti kan? Jadi kalau memang kamu seyakin itu ya pegang aja USDT supaya kamu lebih fleksibel di market, entry-nya sewaktu-waktu lebih gampang. Jadi lebih cepat. Lebih cepat dibanding nanti kamu pegang USD dulu in cash, terus nanti mau trading lagi nih. Convert dulu ke rupiah. VA lagi, top up ke Indodax, jadi USDT, repot ya gitu. Anyway di Indodax udah bisa langsung IDR terus ke USDT. Nah, iya, betul. Oke, ini dia ada pertanyaan lagi, ada 3 pertanyaan. Oke. Dia nanya, apakah XRP ke depan akan jauh lebih menguntungkan dibanding Ethereum? Dia bertanya. Wow, oke. Aduh, I'm sorry guys, I'm really sorry, tapi gue tuh giga bearish sama XRP sebetulnya. Karena gini, kalau teman-teman paham fundamental, sebenarnya XRP itu antitesisnya Bitcoin. Ya. XRP itu like definitely antitesisnya Bitcoin kalau kamu paham fundamentally ya. Bagaimana Bitcoin itu peer-to-peer payment system, sedangkan XRP adalah menjembatani untuk itu kan katanya blockchain untuk dunia perbankan gitu. Sebenarnya it's antitesis Bitcoin, sehingga karena gue lumayan maxi Bitcoin, I don't hold any XRP even. Ya mungkin for trade, yes mungkin, tapi ya gue gak pernah trade XRP juga sih. Itu sesuatu yang gue udah ignore dari playbook gue gitu, sama sekali. So I'm sorry I cannot explain anything about XRP karena fundamentally itu sangat-sangat antitesis dengan Bitcoin. Ya bukan berarti gue bilang lu gak bisa make money dari sana, ya bisa aja kalau kamu trader yang handal dan kamu make money dari sana gitu. But to be honest, I don't believe in XRP tesis. Gue sama sekali nggak percaya dengan tesis XRP. Berarti Mas Andre prefer ke Ethereum ya? Tentu gue lebih prefer Bitcoin dibanding Ethereum. Oke. Ya. Dibanding kalau lu harus Bitcoin ini. Kalau pilihannya cuma XRP sama Ethereum, yes I prefer Ethereum. Tapi definitely Bitcoin. Oke, terjawab ya buat Larissa. Oke, yang kedua nih ada dari Viralin 4925. Oke. Koin meme apa yang lagi di hold sama Andreas Tobing? Boleh disebutin apa aja katanya gitu. Nggak apa-apa nih gue mention nih. Boleh, coba sebutin dulu Mas Andre. Yang gue punya in size ya. Size meme coin terbesar gue saat ini Penggu. Yang Pudgy Penguins. Ya, itu size gue yang terbesar saat ini. Gue udah buy itu actually, kalau teman-teman ingat ketika launchingnya FunEgg ETF, tiba-tiba ada Pudgy Penguin belakangnya. Ingat gak? Jadi gue gak tahu teman-teman perhatiin atau enggak, tapi ketika FunEgg launching ETF-nya kan tiba-tiba di belakangnya ada boneka Pudgy Penguins tuh gitu. Terus kayak gue ini apa ini, kok bisa ada Pudgy Penguin bonekanya di situ gitu. Sampai akhirnya gue mempelajari lumayan dalam lah gitu mengenai Pudgy Penguins ya. Gue gak ngomong specifically penguin ya, tapi kayak Pudgy Penguins-nya gue pelajarin dan I fell in love. Dan gue ngerasa ini gue bukan mau bull posting atau gimana ya. Please be careful dengan hal ini ya. Jangan gimana-gimana ya. But gue menulis di Twitter gue, I do believe that Pudgy Penguins will flip PP or even Doge karena fundamentally way much stronger. Gitu. IPP kalau kita ngomong IP-nya ya, distribution daripada kodok itu sendiri. Siapa sih yang tahu? Coba kamu tunjukin ke random orang di luar gitu ya, belum tentu pada ngerti gitu. Because PP itu initially kan sebetulnya dari Reddit ya. Initially awalnya dari Reddit, habis itu sekarang yang paham ya Web3 people, Web3 traders gitu, yang memang ngerti, paham, tahu mengenai karakter kodok itu gitu. But Pudgy gila itu menurut gue like distributionnya ke Web2, ke retail itu masif sekali ya. Ada mulai berangkat dari NFT, habis itu next dia launching plushies-nya itu yang boneka-bonekanya. Plushies-nya Pudgy itu lu bisa temukan di semua Walmart, di Target, bahkan sekarang udah distribute di semua Don Quixote ya. Jadi kayak basically distribusi dari IP-nya itu sangat masif, dan yang itu menurut gue akan dinotis nggak cuma oleh Web3 traders tapi oleh Web2 people juga. Gue yakin kayak ibu rumah tangga, anak-anak ngelihat itu lucu, mereka akan
apa ya, bisa gue sampai bilang gini, bisa jadi mereka akan masuk kripto without even realizing it gitu loh. Bahkan tanpa mereka sadar mereka masuk kripto. Karena IP-nya sangat lucu gitu. Dan kemarin gue kan baru pulang dari Malaysia ya. Kalian ada yang lihat gak itu tuh kalau kalian lihat Pagi Penguins itu sampai kayak di apa LED-nya TRX Tower, gila banget itu, gila banget activation-nya. Timnya work very hard. And ya itu biggest size gue untuk meme saat ini. Itu biggestnya. Second biggest itu meme coinnya yang di Hyperliquid namanya Pur. That's it. Itu gue udah gak banyak. Cuma 2 itu aja, Andre. Memes ya. Memes. Yes. Enggak, gue masih ada yang lain. Tapi kalau yang size-nya big, ya itu 2 lah. Itu 2. Oke. Kembali lagi kalau misalkan not financial advice ya. Yes, betul. Kalian nanya, Faye nanya, ya gue share. Gue gak nyuruh kalian beli, gak usah beli bahkan. Oke, kita lanjut aja ya. Ini dari orang ketiga itu Wisnu Pratama. Bang, ada kemungkinan gak kalau Bitcoin bakal bubble kayak properti di Cina katanya? Wah. Pertanyaanmu menarik. Tapi gue bukan expert di properti sih. Sehingga kayak I don't think gue cukup valid atau kompeten untuk memberikan pendapat kalau kita bandingkan dengan properti di Cina ya. But supply and demand wise ya, pada dasarnya kan teorinya simple ya. Teori supply and demand kan ketika supply lebih banyak dibanding demand, ya harga jatuh. Dan ketika demand lebih banyak dibanding supply, harga naik. Bitcoin ya, it's only 21 million. Bitcoin cuma ada 21 juta. Penduduk ada berapa miliar? There will be no enough Bitcoin for everybody. Makanya kenapa gue bisa segiga bullish itu long term. Sedangkan kalau properti ya I'm not expert, so gue gak akan komentar mengenai itu. Tapi gue rasa statement gue mengenai supply and demand, teman-teman mesti ngerti lah ya gitu. Kenapa harga properti bisa jatuh? Ya simply karena oversupply, dibangun masif-masif tapi ternyata gak ada yang mau beli. Gitu. Sampai akhirnya drop gitu. Bahkan gue pernah baca teori juga. Ini gue bukan bermaksud jadi expert properti ya, tapi kayak gue baca beberapa teori juga, bahkan di negara-negara seperti Jepang gitu ya, di kota-kota tertentu kan properti bahkan udah dikasih-kasihin kan ke orang-orang, simply karena birth rate-nya itu kan drop ya. Birth rate di Jepang itu sangat-sangat menurun, sangat declining, sehingga ya demand-nya akan menurun, ngerti kan? Properti itu demand-nya datang dari mana? Dari orang. Kalau angka kelahirannya rendah, ya demand-nya menurun. Gitu. Sedangkan supply-nya stay atau mungkin menetap atau semakin lebih banyak karena banyak yang ngedevelop terus, ya bisa jadi ada gap, dan gap itu menciptakan selisih harga. But again guys, gue gak bermaksud untuk menjadi expert di bidang properti ya. Nggak. Tapi Bitcoin, simple matematik sebetulnya. Cuma ada 21 juta. Supply-nya 21 juta, ya, benar. Orang ada miliaran gitu. There will be no enough Bitcoin for everybody. Makanya kenapa gue bisa giga bullish dengan itu. Gitu sih. Oke, menjawab ya. Aku rasa itu sangat lengkap dan menjawab. Oke, ini terakhir ya, last question. Dari R_MW. Apakah benar analisa teknikal sekarang nggak perlu karena semuanya tergantung statement Trump katanya? Menarik. Again ya guys, gue without any means untuk mendiskreditkan para analis teknikal. Oke, gue minjem statement lah ya. Ini bukan statement gue. Some of the best traders yang gue pernah ketemu, oke? Bahkan kalau teman-teman ada yang ngikut main Twitter gitu ya dan ngikut, ada kan salah satu yang dianggap sebagai nabi gitu ya, sebagai sage di kripto, yaitu Gigantic Rebirth yang akunnya GCR. Dia aja bahkan pernah mengatakan dengan eksplisit dia merasa technical analysis itu meme, chart pattern itu meme gitu. Nah, gue tentu nggak sejago dia, oke, gue nggak sepinter itulah, sama sekali nggak. But again, for me, gue lebih ke fundamental over technical. Dan ada temen gue juga yang satu jago ya, trader yang sangat handal, stock trader yang sangat handal, trader saham yang sangat handal. Dia pun tidak menggunakan technical sama sekali untuk tradingnya gitu. Tapi dia sangat profitable. Melainkan dia baca bid offer. Jadi kayak supply berapa banyak yang bid, berapa banyak yang offer. Dia belajar dari itu dan buat dia itu jauh lebih akurat dibanding analisa teknikal. But kalau misalnya in terms of kita bandingin apple to apple-nya technical analysis dengan statement Trump, ya currently memang faktanya statement Trump lebih berpengaruh ya dibanding semua
chart pattern di luar sana ya. Okay. Like chart patternnya menunjukkan apa, wah candle-nya bullish engulfing gitu misalnya. Tapi Trump tiba-tiba ngomong A, dibanting ke bawah gitu. Karena apa ya, market ini sangat sensitif lah dengan orang-orang yang punya pengaruh sebesar Trump ya. Sangat-sangat sensitif market. Walaupun ya dia memang lumayan inilah ya, lumayan agresif lah ya cara mainnya. Tapi ya gitulah, mungkin in short jawabannya ya definitely statement Trump lebih berpengaruh dibanding technical analysis. Oke. Gitu sih. Itu berarti kayak ada beberapa pendapat juga. Mungkin kalau misalkan memang technical banget dia pakai technical. Ya. Tapi kalau misalkan memang kayak fundamental dia kayak lihat newsnya atau yang kayak gimana mungkin dia akan lebih Trump ya. But again gue remind sama kalian semua sesungguhnya di market tidak ada holy grail ya. Tidak ada silver bullet, tidak ada holy grail. Tidak ada satu teori yang win rate-nya tuh 100% benar. Nggak ada. Lu mau teori apapun, kamu mau sejago apapun baca news, kamu mau sejago apapun teknikal, mau sejago apapun fundamental, there is no holy grail dalam arti rumus yang kamu paham ini, kamu 100% pasti menang. No, nggak ada. Okay. It's just about probabilities dan risk management. Makanya gue selalu berkali-kali gue katakan yang paling penting dalam berinvestasi di crypto market, dan kalau kamu mau menang di crypto market, nomor satu yang kamu harus kuasai adalah risk management. Oke. That's it. Oke, ini untuk closing statement ya. As a closing statement nih kalau dari Kak Andre, apa kira-kira tips buat trader retail supaya bisa tetap cerdas, waras, kritis, dan tahan banting saat pasar ini makin volatil? Kayak kita bisa lihat tiba-tiba ATH terus tiba-tiba turun lagi, itu gimana? Perkuat fundamental, perkuat knowledge. That's the only gap yang kalian perlu harus berjuang untuk tutup gitu. Karena ini gue kasih ilustrasi sederhana ya. Gue udah sampaikan ini di beberapa kesempatan lah. Tapi it's very simple illustration ya. Gue kan udah punya anak. Ya, gue punya 2 anak. Satu umur 5, satu umur 3. Ketika gue mau suruh mereka mandi misalnya, simple task. Mereka tuh nggak ngerti gitu bahwa kenapa sih gue harus mandi gitu. Kalau gue jelasin supaya kamu bersih, supaya kamu sehat, gak ada kuman segala macam, mereka nggak ngerti gitu. Karena ya mereka masih anak-anak. So cara gue untuk bikin mereka mandi apa? Gue cukup gerakin kalau nggak fear, greed-nya. Ya, ini kan ada di market kan, fear and greed index. Cara gue gerakan fear-nya gimana? Kamu nggak mau mandi, papa pukul pantatnya. Fear, mandi itu dia. Karena takut gue pukul. Lalu yang kedua gue gerakin greed-nya. Kamu kalau mandi habis ini papa ajak makan es krim, misalnya. Greed. Dia bergerak karena gue mau es krim gitu. Dia bergerak. I think sebetulnya ketika gue membesarkan anak gue dan gue melihat coba merenung gitu ya. Gue mencari wisdom dari hal ini sebagai bapak-bapak. Ya I think sebetulnya gak ada bedanya seperti gue di 2016-17 awal-awal gue sebagai market participants yang masih sangat bayi gitu, masih sangat kecil. Gue sangat digerakkan oleh fear and greed gitu. Pure emotion gitu. Gue baca apa di market, wah gini nih gitu. Nanti gue baca apa, wah gitu. Sangat emotion driven. But along the way, ketika anak gue sudah lebih besar, pasti kan tentu ya udah gak gue gerakin dari emosi lagi. Karena dia sudah lebih punya knowledge, dia sudah lebih dewasa gitu ya. Sudah semakin banyak pemahaman kenapa dia harus bersih gitu. Ya I think gak tau ya, menurut gue dalam menjadi good investor di market gitu ya, simply kalau kamu masih tergerak oleh fear and greed, kamu masih bergerak berdasarkan emosimu, bukan berdasarkan your own thoughts or logic gitu ya, ya mungkin gapnya ada di knowledge. Semakin dalam kamu mempelajari, semakin kamu ngelotok, semakin kamu ngerti apa yang kamu investasikan atau tradingkan, niscaya kamu gak akan se-emosional itu lagi, sereaktif itu lagi terhadap situasi apapun yang terjadi di market. That's the whole point sih. Gitu. So terus belajar lah. Gue pun saat ini masih belajar terus menerus setiap hari. Oke, gitu. Keren banget sih, itu ada satirnya. Oh, kok satir ya? Gak bermaksud loh. Gitu. Oke, thank you Mas Andre udah hari ini udah ke Indodax Podcast. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan-kesempatan lainnya ya. Oke, thank you Punch sekali lagi. Iya. Thank you. Sama-sama.